Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada siswa kelas 7. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Pak Guru ucapkan selamat pada kalian yang diterima di SMP Negeri 1 Kesesi. Hal ini perlu kalian syukuri karena tidak semua bisa berkesempatan belajar di SMP Negeri 1 Kesesi. Anak-anak kelas 7, selama 3 hari ini kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMP Negeri 1 Kesesi. Nah, sebelumnya karena belum kenal, Pak Guru perlu memperkenalkan diri seperti yang terlihat di video ini. Yang nama Pak Guru adalah Pak Arifin, alamatnya di Desa Kesesi. Untuk di SMP 1 Kesesi, Pak Guru mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama adalah sejarah OSIS. Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah ini terdapat organisasi yang berbagai macam corak. Nah, akibat dari keadaan demikian, maka timbullah loyalitas ganda. Di satu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedang di pihak lain harus tunduk pada organisasi siswa yang dikendalikan di luar. Dapat dibayangkan berapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu. Itu sebabnya pada tahun 1970 sampai 1972 beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan sehingga terjadi persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui OSIS perlu ditata secara terarah dan teratur. Betapa besar perhatian dan usaha pemerintah dalam membina kehidupan para siswa, maka ditetapkan OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama 4 jalur pembinaan kesiswaan, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Dengan dilandasi latar belakang sejarah lahirnya OSIS dan berbagai situasi, OSIS dibentuk dengan tujuan pokok untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Dasar hukum organisasi OSIS. Seperti kalian lihat ada 8 dasar hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kemudian surat keputusan Dirjen, dan buku panduan OSIS yang terbaru yaitu yang dikeluarkan oleh Kemendiknas tahun 2011. Pengertian OSIS. Secara semantis. Yang pertama, organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. B. Secara organis
OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. C. Secara fungsional. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. D. Secara sistemik. Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, OSIS dipandang sebagai suatu sistem di mana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya untuk menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena OSIS sebagai suatu sistem ditandai dengan beberapa ciri pokok, yaitu berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan berkelompok, memiliki sejumlah peranan, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Fungsi OSIS. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur dari pembinaan siswaan, fungsi OSIS adalah 1. Sebagai wadah, yaitu organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan siswaan. 2. Sebagai motivator, adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. 3. Sebagai preventif, apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala macam ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi OSIS preventif akan terwujud apabila OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Tujuan OSIS. Sebagai organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Serta 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang berdirinya OSIS. Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang Dasar 45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan secara operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam GBHN juga menegaskan bahwa generasi muda yang di dalamnya termasuk para siswa adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Mengingat tujuan pendidikan dan pembinaan generasi muda yang ditetapkan baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam GBHN amat luas lingkupnya, maka diperlukan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang merupakan jalur pendidikan formal yang sangat penting dan strategis bagi upaya mewujudkan tujuan tersebut, baik melalui proses belajar mengajar maupun melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Perangkat OSIS. Perangkat OSIS terdiri dari 1. Pembina OSIS, 2. Perwakilan kelas, dan 3. Pengurus OSIS. Pembina OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua, wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua, guru sebagai anggota, sedikitnya 5 orang. Tugas dari pembina OSIS adalah bertanggung jawab atas keseluruhan, memberikan nasihat, mengesahkan keanggotaan, mengesahkan dan melantik pengurus, mengarahkan penyusunan AD/ART, menghadiri rapat-rapat, dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas OSIS. Perwakilan kelas. Badan ini disebut dengan Majelis Perwakilan Kelas atau Majelis Permusyawaratan Kelas atau disingkat MPK. Posisi badan ini berada di atas OSIS dan berperan sebagai pengawas kebijakan OSIS. Terdiri atas 2 orang setiap kelas dengan tugas mewakili kelasnya, mengajukan usulan-usulan, mengajukan calon pengurus, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus, bertanggung jawab segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina, kemudian bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Pengurus OSIS. Syarat pengurus OSIS: 1. Memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman, memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat penggunaan narkoba, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu sebaik-baiknya, tidak duduk di kelas terakhir. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain bisa ditentukan oleh sekolah. Kewajiban pengurus menyusun melaksanakan program, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, dan selalu berkonsultasi dengan pembina. Anak-anak semuanya, ini adalah struktur dan rincian tugas pengurus OSIS. Kalian bisa lihat untuk struktur ini mulai dari ketua pembina yaitu kepala sekolah, wakil ketua pembina, wakil kepala sekolah, pembina, guru yang ditunjuk oleh sekolah, kemudian ketua umum didampingi oleh wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, kemudian sekretaris umum didampingi sekretaris 1 dan sekretaris 2, kemudian bendahara didampingi wakil bendahara, kemudian ketua dan sekretaris bidang atau sekbid yang mengurus setiap kegiatan siswa yang berhubungan dengan tanggung jawab bidangnya masing-masing. Struktur dan rincian tugas pengurus. Pengurus harian Majelis Permusyawaratan Kelas terdiri dari ketua majelis, wakil ketua majelis, sekretaris majelis. Struktur dan rincian tugas pengurus. Ketua memiliki tugas memimpin organisasi, mengoordinasikan, menetapkan kebijakan, memimpin rapat, kemudian setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusannya. Wakil ketua memiliki tugas bersama-sama ketua menetapkan kebijakan, kemudian memberikan saran kepada ketua, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua. Wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi. Struktur dan rincian tugas pengurus, yaitu sekretaris memiliki tugas memberi saran pada ketua, pendamping ketua, menyiarkan informasi, menyiapkan laporan, bersama ketua menandatangani setiap surat, bertanggung jawab atas tertib administrasi, bertindak sebagai notulis dalam rapat. Wakil sekretaris memiliki tugas aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris,
menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan, dan wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinir seksi-seksi. Bendahara dan wakilnya memiliki tugas bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran untuk pertanggungjawaban, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tugas seksi. Ketua seksi memiliki tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan, memimpin rapat seksi, menetapkan kebijakan seksi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kepada ketua melalui koordinator. Pokok-pokok kegiatan seksi. 1. Seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain melaksanakan peribadatan, memperingati hari-hari besar keagamaan, melaksanakan perbuatan amaliyah, membina toleransi, mengadakan kegiatan lomba, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. 2. Seksi pembinaan budi pekerti, luhur, dan akhlak mulia, antara lain melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti, melaksanakan norma-norma yang berlaku, menumbuh kembang kesadaran untuk rela berkorban, menumbuh kembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah, serta melaksanakan kegiatan 7K. 3. Seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, antara lain ini melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu-lagu nasional, melaksanakan kegiatan pramukaan, menjunjung dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah, mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, melaksanakan kegiatan bela negara, menjaga menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara, serta melakukan pertukaran siswa antar daerah dan antar negara. 4. Seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat, antara lain mengadakan lomba mata pelajaran, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, mengikuti kegiatan workshop, mengadakan studi banding, mendesain dan memproduksi media pembelajaran, mengadakan pameran karya inovatif dan penelitian, mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan, membentuk klub sains, seni dan olahraga, menyelenggarakan festival dan lomba seni, serta menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga. 5. Seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, antara lain memantapkan dan mengembangkan peran siswa dalam OSIS, melaksanakan latihan kepemimpinan, kegiatan dengan prinsip kejujuran, melaksanakan kewajiban dan hak diri, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, dan sebagainya, kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan, kemudian melaksanakan penghijauan dan perlindungan lingkungan sekolah. 6. Seksi pembinaan kreatif, keterampilan, dan kewirausahaan, antara lain meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam mencipta suatu barang jadi berguna di bidang barang dan jasa, meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi, melaksanakan praktek kerja nyata dan praktek-praktek kerja yang lainnya, meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus. 7. Seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, antara lain melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, melaksanakan UKS, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang serta minuman keras dan merokok, meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, melaksanakan hidup aktif, melakukan diversifikasi pangan, serta melaksanakan pengamanan jajan anak sekolah. 8. Seksi pembinaan sastra dan budaya, antara lain mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra,
menyelenggarakan festival atau lomba, meningkatkan daya cipta sastra, serta meningkatkan apresiasi budaya. 9. Seksi Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, antara lain memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi, serta memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. 10. Seksi Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris, antara lain melaksanakan lomba debat dan pidato, melaksanakan lomba menulis dan korespondensi, melaksanakan kegiatan English Day, melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris, serta melaksanakan lomba khusus word dalam bahasa Inggris. Rapat perangkat OSIS. A. Rapat pleno perwakilan kelas atau sidang pleno MPK adalah rapat yang dihadiri seluruh anggota perwakilan kelas atau anggota MPK. Rapat ini diadakan untuk pemilihan pimpinan rapat perwakilan kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. 2. Pencalonan pengurus. 3. Penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa jabatan. 4. Acara, waktu, dan tempat rapat dikonsultasikan dengan ketua pembina. B. Rapat pengurus. Rapat pleno pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus OSIS untuk membahas 1. Penyusunan program kerja tahunan. 2. Penilaian pelaksanaan program kerja pengurus OSIS tengah tahunan dan tahunan. 3. Membahas laporan pertanggungjawaban OSIS pada akhir masa jabatan. Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, dan wakilnya untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Rapat koordinasi terdiri dari 1. Rapat seksi adalah rapat yang dipimpin oleh ketua seksi. 2. Rapat luar biasa dapat diadakan dalam keadaan mendesak atas usul pengurus OSIS atau perwakilan kelas setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dan disetujui oleh pembina OSIS. Tata cara pemilihan perwakilan kelas dan pengurus OSIS. Di sini bisa kalian baca, kalian lihat. Yang pertama, pemilihan pengurus harian Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Bagaimana persyaratannya, tata caranya, ini bisa kalian baca di sini. B. Pemilihan perwakilan kelas. Ini juga bisa kalian amati, bisa kalian pelajari bagaimana pemilihan perwakilan kelas, kemudian anggota perwakilan kelas, ya. Kemudian di sini juga kepala sekolah dan selaku ketua pembina ini menunjuk kepala sekolah segera untuk mengundang semua anggota perwakilan kelas. C. Pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS. Ini 1. Pemilihan atau pembentukan pengurus OSIS dilaksanakan atau diselenggarakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah terbentuk perwakilan kelas. Kemudian dibentuk oleh kepala sekolah dengan unsur-unsur terdiri dari pembina, pengurus, perwakilan kelas. Kemudian yang terakhir, ketua dan wakil ketua terpilih segera melengkapi kepengurusan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemilihan. Pengesahan pelantikan pengurus OSIS. 1. Berdasarkan hasil laporan panitia pleno OSIS, kepala sekolah sebagai pembina OSIS mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pengambilan sumpah pengurus OSIS yang baru terbentuk. Kemudian yang kedua, pelantikan pengurus OSIS dilaksanakan pada saat upacara bendera hari Senin. Urutan pemasangan selempang pelantikan pengurus ini bisa kalian lihat, mulai pemasangan selempang ketua, wakil, sekretaris, ketua MPK, dan seterusnya. Kemudian urutan pelepasan selempang amanah pengurus OSIS, mulai dari pelepasan selempang ketua sampai yang terakhir pelepasan selempang ketua MPK. Anggaran dasar OSIS. Secara struktural, anggaran dasar OSIS terdiri dari 7 bab dan pasal-pasal. Ini bisa kalian lihat. Bab 1 nama, waktu, dan tempat kedudukan. Bab 2 asas, tujuan, dan sifat. Bab 3 keanggotaan dan keuangan.
bab 4 hak dan kewajiban anggota, bab 5 perangkat OSIS, bab 6 masa jabatan, dan bab 7 penutup. Arti lambang OSIS ini bisa kalian lihat ya. Di situ ada lambang OSIS, kalian baca mulai dari nomor 1 sampai 10 ya, mulai dari bunga bintang sudut 5, buku terbuka, kunci pas, tangan terbuka, biduk, pelangi merah putih, kemudian 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas, kemudian warna kuning, warna coklat, dan warna merah. Kalian bisa baca apa maksud dan artinya. Demikian anak-anak kelas 7, setelah kalian mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, ada tugas yang kalian kerjakan. Ini ada 2. Yang pertama, gambarlah struktur susunan pengurus OSIS. Ya, ini strukturnya sudah ada di video tadi. Kemudian yang kedua, siapakah ketua OSIS masa bakti yang sekarang, yaitu 2020-2021. Untuk ini kalian bisa bertanya kepada teman atau kakak kelas kalian. Demikian anak-anak kelas 7 semuanya untuk materi OSIS. Mari kita selalu untuk berbuat kebaikan, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, senantiasa beribadah, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.